Hai, perkenalkan saya Niwayan Ayunita dengan NPM 2586206009. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan wujud zat atau benda. Nah, kira-kira ada yang udah tahu belum apa sih perubahan wujud zat atau benda ini? Iya, betul. Perubahan wujud zat atau benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Nah, ternyata perubahan wujud zat atau benda ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan atau penyerapan kalor. Nah, teman-teman, setiap benda yang ada di sekitar kita ternyata akan mengalami perubahan wujud. Seperti yang kita ketahui, perubahan wujud benda ini termasuk wujud padat, cair, dan gas. Perubahan wujud benda ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Ada 6 jenis perubahan wujud, yaitu membeku, mencair, mengembun, menguap, menyumblin, mengkristal, atau deposisi. Nah, adapun perubahan wujud dengan akibat menerima kalor atau panas, yaitu mencair, menguap, dan menyumblim. Sedangkan perubahan wujud benda akibat melepas kalor atau melepas panas, yaitu mengembun, mengkristal, membeku. Nah, tadi kita telah mengetahui pengelompokan perubahan wujud benda akibat melepaskan dan menerima kalor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu persatu beserta contoh. Disimak baik-baik ya, macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair. Ini adalah peristiwa ketika benda padat berubah menjadi cair karena menerima kalor atau panas. Contohnya, es batu yang dibiarkan di ruangan akan mencair menjadi air. Yang kedua, membeku. Ini adalah suatu peristiwa benda cair berubah menjadi padat karena melepaskan kalor. Contohnya, air yang dimasukkan ke freezer akan berubah menjadi es. Yang ketiga, menguap adalah perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat menerima kalor. Contohnya, air yang direbus secara terus-menerus akan lama-kelamaan akan habis dan berubah menjadi gas. Yang keempat, mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair. Di dalam peristiwa ini, gas akan melepaskan kalor. Contohnya, es batu yang diletakkan di dalam gelas, lama-kelamaan pada bagian luar gelas itu akan ada butir-butiran air. Yang kelima, menyumblim. Menyumblim ini adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, maka zat tersebut akan memerlukan energi untuk berubah menjadi gas. Contohnya, kapur barus yang diletakkan di kamar mandi atau lemari pakaian lama-kelamaan akan habis. Yang keenam, mengkristal. Mengkristal atau deposisi ini adalah peristiwa perubahan wujud yang terjadi dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepas kalor. Contohnya itu pembentukan kristal es di freezer pada bagian dinding. Baik, agar kita lebih memahami lagi jenis-jenis perubahan wujud benda yang ada, yuk kita sama-sama cermati bagan segitiga perubahan wujud benda berikut ini. Nah, seperti yang kita ketahui, wujud benda dikelompokkan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi padat disebut membeku. Sebaliknya, wujud zat padat menjadi cair
disebut mencair. Selanjutnya, perubahan wujud zat cair ke gas disebut menguap. Dan sebaliknya, dari perubahan wujud zat gas ke cair disebut mengembun. Lalu, perubahan wujud zat gas menjadi padat disebut dengan mengkristal. Dan yang terakhir, perubahan wujud zat dari padat ke gas disebut menyumblim. Nah, dari pembelajaran kali ini dapat disimpulkan, terjadinya perubahan wujud sebenarnya karena adanya perpindahan energi panas atau kalor. Pada saat menerima atau melepas kalor, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Selanjutnya, pada zat menerima kalor, maka zat tersebut akan mengalami kenaikan suhu dan perubahan wujud. Misalnya peristiwa mencair, menguap, dan menyumblim. Sedangkan saat melepas kalor, zat tersebut akan mengalami pendinginan dan juga perubahan wujud. Perubahan wujud zat yang disertai pelepasan kalor adalah peristiwa membeku, mengembun, dan mengkristal. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan tentang perubahan wujud zat atau benda ini bisa membantu memahami materi dengan lebih mudah. Jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.